Shalom umat berkemenangan. Jumpa lagi dengan saya di Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang terus menuntun kita, menolong kita sehingga kita ada pagi ini dan punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman, untuk masuk lebih dalam lagi dalam mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, mari pagi ini kita luangkan waktu dan dedikasikan 15 menit waktu kita untuk kita merenung kebenaran firman. Saya ajak kita untuk naikkan satu pujian dan kita mau berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau dedikasikan hidup kami terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, untuk kami terus bisa selaras dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, syukur yang luar biasa. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, umat berkemenangan, haleluya. Pagi ini kita mau bicara dalam perenungan singkat kita tentang bagaimana kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam satu momen merenungkan bagaimana sih nanti kita orang percaya, umat berkemenangan itu dimurnikan dan mendapatkan satu privilege yang luar biasa, satu penghargaan yang luar biasa, bahwa saudara dan saya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saya ambil nats dalam Roma 8 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Saya baca untuk saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita
bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang kekasih, di Roma dicatatkan bahwa saudara dan saya adalah anak. Dan kita tahu bahwa sebagai anak kita memperoleh hak waris dari kerajaan surga. Kita akan mendapatkan itu bersama-sama dengan Kristus. Kenapa bersama-sama dengan Kristus? Karena Dia adalah yang sulung di antara kita. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa kita akan menerima janji itu, kita berhak atas janji itu. Tetapi kita cermati bahwa yaitu ada penekanan di sini. Bagaimana kita bisa menerima kemuliaan itu? Bagaimana kita bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus pada nanti, pada saat kedatangannya pada kali yang kedua. Yaitu ini yang membuat kita layak. Jika kita, saudara dan saya, menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, dengan Kristus. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini adalah penderitaan-penderitaan yang ringan saja, yang enggak akan sebanding dengan kemuliaan yang kelak saudara dan saya akan terima bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang kekasih, dipermuliakan bersama dengan Allah jelas berbicara tentang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita sudah belajar banyak sekali bagaimana kita harus menanti, bagaimana kita harus menunggu kedatangannya pada kali yang kedua di akhir zaman ini. Sifat-sifat apa yang perlu kita miliki, dan semua tentunya merujuk kepada pribadi Kristus itu sendiri. Pada kesempatan pagi ini saya ingin terus mengingatkan untuk saudara dan saya sebagai umat berkemenangan mau terus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kita sudah belajar banyak, kita sudah mendengar banyak. So waktunya kita melakukan banyak. Melakukan apa? Melakukan apa yang Yesus kerjakan dalam hari-hari kehidupannya. Menjadi seorang anak adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita bukanlah umat yang dipilih Allah, tetapi karena kasih karunia yang luar biasa, kita diberikan kesempatan yang luar biasa. Karena anugerah yang luar biasa itu, kita dapat memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Itu satu hal yang luar biasa, yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Jadi menjadi anak merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa, di mana kita mendapatkan banyak sekali privilege dari orang tua kita, dari Bapa di surga. Kita mendapatkan kasih yang luar biasa, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Kasihnya bagi saudara dan saya, kasihnya bagi seluruh umat manusia, universal di seluruh dunia. Tetapi saudara dan saya mempunyai privilege yang luar biasa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, di mana kita mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita boleh memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara yang kekasih, kita mendapatkan apa yang kita perlukan di dalam Dia. Kita mendapatkan pengajaran, kita mendapatkan hal-hal lain yang kita perlukan. Mendapatkan, tadi dikatakan bahwa kita berhak atas ahli waris. Luar biasa. Kita bukan siapa-siapa. Kita dilayakkan semata karena anugerah yang luar biasa itu. Karena kasih yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya pribadi, dalam kehidupan saudara-saudara umat berkemenangan secara pribadi, secara kolektif. Kita bersama-sama mau terus ada memuliakan Tuhan. Dalam posisi kita sebagai anak, kita juga perlu taat dan tunduk pada instruksi atau perintah Bapa di surga. Ajaran dari Bapa yang membuat kita belajar
Ajaran dari Bapa yang membuat kita mengerti bagaimana karakternya. Bagaimana si kasihnya yang luar biasa. Bagaimana komunikasi yang terus terjalin antara Bapa dengan Kristus. Antara kita dengan Bapa melalui doa, melalui persekutuan, melalui keintiman kita dengan Tuhan. Yang kita isi lewat doa-doa kita yang GBI Victory sebagai satu wadah di mana saudara dan saya bisa melalui wadah itu bersekutu dengan Tuhan. Makin dalam Victorious Devotion, makin intim di dalam doa berkemenangan, makin intim juga di dalam kegiatan-kegiatan lain seperti VWN, kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ada Vicom, kita bisa saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Gereja Victory sebagai satu wadah, sebagai satu tempat menyediakan, menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa saudara dan saya pakai untuk kita bisa terus in charge di dalam Tuhan. Bisa terus dikuatkan, bisa terus diteguhkan, bisa terus ada dalam kondisi-kondisi prima. Saudara mungkin lelah, tapi tatkala saudara masuk dalam komunitas-komunitas yang ada di GB Victory, dimanapun keberadaan saudara, baik di Taman Royal, baik di Tegal Alur, baik di Sulawesi, di Nias dan sekitarnya, bahkan di Sydney, dimanapun saudara berada, baik di Papua atau dimanapun saudara berada, saudara bisa ikuti setiap acara Victorious Devotion yang makin hari makin merenung betapa dalam, luas, tinggi, panjang, lebar kasih setia Allah dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang kuat dan berhak menerima ahli waris dan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus pada saat kedatangannya kali yang kedua. Wow, luar biasa bahagia saudara yang kekasih. Menjadi anak yang luar biasa. To be like Jesus. Menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi anak yang mau meneladani Kristus. Bagaikan seorang anak yang mengikuti jejak tuannya, jejak bapaknya, jejak Kristus yang sulung. Demikian pula kita harus mempersiapkan diri sebagai ahli waris. Saudara yang kekasih, menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar berkata, aku takut akan Allah. Tetapi benar-benar by the following the footstep of Jesus. Benar-benar mengikuti setiap langkah kehidupan Kristus yang jadi dalam kehidupan kita. Sehingga Bapa memberikan privilege itu untuk saudara dan saya menerima hak waris, yaitu dipermuliakan kelak bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita, seorang bisnismen, seorang pengusaha nggak akan pernah berani menyerahkan kepada anak yang masih kecil. Dia akan lihat apakah visinya sudah sama, apakah misinya selaras, apakah attitude-nya dan lain sebagainya, apakah kesiapannya sudah siap. Itu semua dipersiapkan untuk anak-anak yang layak menerima ahli waris. Menerima ahli waris harus sudah dewasa. Di Indonesia harus sudah di usia 21 kalau tidak salah secara hukum. Demikian juga saudara dan saya. Mau terima ahli waris, jadi dewasa dan to be like Jesus. Sehingga saudara dan saya dimuliakan bersama-sama dengan Kristus kelak pada saat kedatangannya kali yang kedua. Apa yang Yesus kerjakan? Ungkapan ini terus muncul. Dan apa yang Kristus lakukan dalam posisi ini? Renungkan dan lakukan untuk kita selaras dengan apa yang Yesus kerjakan. Terus lakukan dengan setia sampai pada akhirnya Kristus datang menjemput saudara dan saya di awan-awan dan menyatakan diri dalam kemuliaan sebagai anak. Dan kita turut dipermuliakan dengan Bapa seperti Kolose 3 ayat 4. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur luar biasa Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu, Roh Kudus memampukan kami untuk setia. Dan kelak kami akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan berkati umat-Mu mampu lalui semua bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita jumpa lagi di hari-hari mendatang bersama-sama bersekutu, bersama-sama merenungkan, bersama-sama sharing
Apapun yang saudara dan saya dapatkan, bersama-sama minta dukungan doa. Apabila saudara dan saya butuh dukungan doa, ayo share di komen yang ada di Victorious Devotion, di YouTube-nya GBI Victory Berkemenangan, supaya saudara dan saya bisa kuat dan saling menguatkan. Salam kemenangan, salam Victorious Devotion. Sampai jumpa lagi. Shalom.